Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami prinsip pembelajaran dalam pembelajaran menurut Atwi Suparman dan Gafna. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari saya, Zainunisa Kumaira. Saya Azahra Isna Malika. Dan saya Zahira Nur Arifah. Next. Ya. Jadi prinsip pembelajaran itu dibagi atas dua, yaitu Atwi Suparman dan Gafna. Next. Prinsip pembelajaran menurut Atwi Suparman itu ada 12 prinsip dengan mengadaptasi dari pembelajaran di tempat. Yang pertama adalah respon-respon baru diulang sebagai akibat dari respon yang terjadi sebelumnya. Maksudnya, respon-respon yang sudah ada itu diulang dengan diperbaharui. Bentuk pemberian umpan balik atau feedback positif dengan segera untuk merespon keberhasilan yang membuat siswa itu benar-benar harus merespon aktif. Lalu yang kedua, perilaku tidak hanya dikontrol akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda. Implikasinya adalah perlunya menyatakan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran tersebut agar siswa ini secara sadar melakukan tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya apabila tidak diperbuat dengan akibat yang menyenangkan. Implikasinya adalah pemberian materi pembelajaran ini harus tidak hanya serta-merta memberi banyak materi, tapi tidak bisa diterapkan di dunia luarnya. Siswa juga harus sering diberikan latihan-latihan atau tes guna mengukur seberapa jauh tingkat keterampilan siswa. Next. Selanjutnya, belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada siswa. Dalam pembelajaran tersebut harus diberikan contoh nyatanya secara jelas. Misalkan seperti contoh ini adalah positif atau contoh ini adalah negatif, seperti itu. Lalu selanjutnya ada belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti yang di sini siswa belajar untuk diberikan suatu contoh kasus dalam kehidupan dan siswa tersebut harus bisa menentukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu selanjutnya, situasi mental untuk menghadapi pelajaran mempengaruhi perhatian dan ketekunan siswa selama proses siswa belajar. Implikasinya adalah dengan menarik perhatian siswa untuk mempelajari isi pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat menunjukkan apa yang sudah dia dapatkan, yang dia pahami, dan yang dia kuasakan. Agar siswa tersebut dapat diukur apakah dia mampu mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Next. Selanjutnya, kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah kecil dan disertai umpan balik. Waktu itu tidak hanya sebagai sumber materi, tetapi guru juga harus membantu Lisa pengalaman belajar di dalam pembelajaran, baik tes-tes. Yang kompleks menjadi kegiatan kecil dapat dikurangi dengan mewujudkan dalam suatu model.
Implikasinya adalah dengan menggunakan media dan metode pembelajaran yang dapat menggambarkan materi yang dikemukakan. Jadi tidak hanya melalui penjelasan si guru, tapi juga seperti video animasi misalnya, atau contoh realitanya berupa film-film dokumenter yang mengedukasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada keterampilan tingkat tinggi atau kompleks terbentuk dari keterampilan dasar yang lebih sederhana. Maksudnya adalah tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk hasil pembelajarannya. Jadi dalam pembelajaran tersebut harus jelas komponen-komponen termasuk perilaku itu pembelajaran yang mana, komponen-komponen yang termasuk tingkat keterampilan siswa itu yang mana. Next. Selanjutnya akan belajar akan lebih cepat, efisien, dan menyenangkan bila siswa diberi informasi tentang kualitas penampilannya dan cara meningkatkannya. Maksudnya adalah jadi si siswa ini tidak hanya diberikan materi-materi dasar, tapi siswa juga diberikan berupa bentuk penilaian yang tentunya juga harus dibarengi dengan bentuk apresiasi agar siswa ini tertarik untuk meningkatkan kembali skill-nya, gitu, termotivasi. Selanjutnya ada perkembangan dan kecepatan belajar siswa sangat bervariasi, ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat. Di sini itu komponen peran guru itu sangatlah penting karena setiap siswa itu kan memiliki perbedaan, jadi guru juga harus bisa memvariasikan bentuk-bentuk pembelajaran agar semua siswanya ini mendapatkan ilmu yang merata istilahnya. Jadi tidak hanya menonjol kepada beberapa siswa, tidak ada yang tertinggal istilahnya. Lalu dengan persiapan, siswa dapat mengembangkan, mengorganisasikan kegiatan belajar sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respon yang baik. Jadi ini hasil dari pembelajaran. Jadi hasil dari pemahamannya tersebut dapat dia kembangkan sendiri, lalu dapat menghasilkan suatu feedback yang akan berguna bagi kehidupannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahira Nur Arifah. Ya, baik. Terima kasih, Zainun. Selanjutnya adalah prinsip pembelajaran menurut Gagne. Nah, ini menurut Gagne ini ada 9 prinsip dalam buku Condition of Learning. Selanjutnya, Zahra. Boleh disalin dia berikutnya. Nah, baik. Yang pertama ini ada menarik perhatian. Nah, menarik perhatian ini, guru itu melakukan suatu hal yang menimbulkan minat siswa gitu. Dengan mengemukakan sesuatu yang baru, hal aneh, kontradiksi, atau yang kompleks, agar siswa ini tertarik untuk belajar. Lalu yang kedua ini menyampaikan tujuan, yaitu memberitahukan kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah selesai mengikuti pelajaran. Jadi sebelum memulai pelajaran, kita sebagai guru nanti harus menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada mengingatkan konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yaitu merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari yang menjadi prasyarat untuk mempelajari materi baru. Jadi di sini kita mengingat materi pertemuan sebelumnya gitu, sebelum melanjutkan pertemuan yang baru. Selanjutnya Zahra. Ya, selanjutnya adalah menyampaikan materi. Nah, ini setelah kita mengemukakan tujuan pembelajaran dan mengingat materi pembelajaran yang lalu, kita baru bisa menyampaikan materi kepada siswa. Dan selanjutnya memberikan bimbingan belajar, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses alur berpikir siswa agar memiliki pemahaman yang baik. Jadi di sini tidak hanya kita menyampaikan materi ajar saja, tapi kita harus membimbing siswa itu agar siswa itu sepemahaman dengan kita. Nah, lalu memperoleh kinerja siswa. Nah, ini jadi kita meminta kepada siswa untuk menunjukkan
apa yang telah mereka pelajari gitu, dan memberikan penugasannya terhadap materi yang telah kita berikan kepada siswa. Selanjutnya Zahra. Nah, selanjutnya memberikan balikan. Memberikan balikan ini artinya memberikan tugas ya. Memberikan tes tugas ataupun kuis gitu, semacam itu untuk mengetahui seberapa jauh sih siswa itu sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita, sudah menyerap materi yang telah kita beri kepada siswa gitu. Selanjutnya menilai hasil belajar. Nah, ini menilai dari tes tugas atau kuis yang telah kita berikan tadi. Dan yang terakhir adalah memperkuat retensi dan transfer belajar, yang artinya itu kita merangsang kemampuan mengingat dan mentransfer dengan memberikan rangkuman, mengadakan pratinjau materi yang telah dipelajari, dan mempraktikannya. Jadi setelah kita mengevaluasi hasil belajarnya, kita berilah semacam kesimpulan, rangkuman, atau hal lain yang bisa memperkuat ingatan dari peserta didiknya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya boleh Zahra dilanjutkan. Nah, selanjutnya ada penerapan prinsip pembelajaran Dwi Suparman. Jadi, dari 12 prinsip pembelajaran yang telah dijelaskan oleh teman-teman, akan dijelaskan lagi penerapannya seperti apa. Contohnya yaitu yang pertama ada tujuan pembelajarannya, pentingnya kerjasama pada pelajaran IPS. Sasarannya yaitu siswa kelas 3 SD. Nah, jadi penerapan prinsip yang pertama ada 5 hal. Yang pertama ada guru menjelaskan apa itu arti dari kerjasama. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulang arti dari kerjasama menurut pendapatnya. Lalu yang ketiga, ada guru memberikan umpan balik positif atas respon yang benar dari siswa. Dengan begitu, siswa akan senang dan termotivasi kembali untuk mengungkapkan pendapatnya. Lalu yang terakhir adalah untuk mengulang respon, guru memberikan tugas seperti PR atau pekerjaan rumah mengenai pendapat kerjasama menurut orang lain, seperti menurut ayahnya, ibunya, kakaknya, dan sebagainya. Lalu ada penerapan prinsip kedua dan prinsip ketiga. Penerapan prinsip kedua ini ada 2 langkah. Yang pertama, sebelum pelajaran dimulai, guru memastikan lingkungan belajar harus kondusif. Yang kedua, media pembelajaran berupa video contoh kerjasama siap digunakan. Lalu, penerapan prinsip ketiga, ini adalah guru merancang kegiatan pembelajaran dan mengajak siswa bekerja kelompok untuk menyelesaikan masalah dalam menyusun gambar peta Indonesia seperti itu. Selanjutnya ada penerapan prinsip ke-7, penerapan prinsip ke-8, dan penerapan prinsip ke-9. Penerapan langkah. Yang pertama, guru membuat teks terprogram seperti lembar kerja siswa di setiap pertemuan dalam penyampaian materi serta langkah penyelesaiannya. Langkah yang kedua, guru memberikan umpan balik menjelaskan cara penyelesaiannya yang benar. Lalu ada penerapan prinsip ke-8. Apa aja sih penerapan prinsip ke-8? Yaitu guru menggunakan media video untuk menyampaikan materi tentang kerjasama antar keluarga, lingkungan, rumah, dan sekolah. Yang terakhir ada penerapan prinsip ke-9. Nah, di penerapan prinsip ke-9 ini ada 2 langkah juga. Yang pertama, guru merancang kegiatan pembelajaran secara sistematis. Yang kedua, penyusunan materi dari yang sederhana ke kompleks. Nah, selanjutnya ada penerapan prinsip ke-10, ke-11, dan ke-12. Penerapan prinsip ke-10 ini dibagi menjadi 2 langkah. Yang pertama ada guru memberikan tes formatif berupa kuis di akhir pembahasan materi. Lalu yang kedua ada guru menginformasikan hasil tes kuis kepada secara teratur. Selanjutnya penerapan prinsip ke-11, yaitu
kegiatan pembelajaran, siswa dapat bergabung antara yang memiliki daya tangkap yang cepat dan daya tangkap yang lambat, jadi tidak ada perbedaan. Lalu yang terakhir ada penerapan prinsip kedua belah. Berkunjung ke perpustakaan, mencari buku atau sumber belajar yang diinginkan, di pentingnya kerjasama. Selanjutnya, ada penerapan prinsip pembelajaran Gagne. Penerapan prinsip ini ditujukan untuk siswa taman kanak-kanak tingkat B. Tujuan pembelajarannya ialah mengenal hutan. Next. Nah, prinsip yang pertama berupa mengenalkan hutan dengan cara sedang melakukan camping di hutan. Mungkin kalau lagi masa pandemi seperti ini bisa melalui video animasi. Lalu yang kedua, prinsip kedua yaitu dengan mengawali kegiatan melalui tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa mengetahui seputar hutan tersebut dan dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Next. Lalu selanjutnya di pertemuan berikutnya dimasukkan kembali pembahasan pertemuan yang lalu untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari tentang hutan. Lalu yaitu yang pertama, guru menyampaikan materi hutan dengan cerita menggunakan wayang. Ini merupakan media pembelajaran dalam bentuk yang lain yang tentunya bagi anak-anak seusia tingkat kanak-kanak atau TK itu akan menarik mereka untuk bisa fokus. Lalu selanjutnya ada guru mengajak siswa ikut memainkan wayang yang disediakan. Di sini juga berarti tidak hanya motorik, tapi motorik siswa tersebut juga dilatih. Selanjutnya ada prinsip kelima, yaitu guru menuliskan kata hutan. Selanjutnya ada guru mengajukan untuk mengetes. Jadi selama pembelajaran tersebut, siswa mendapatkan apa saja nih, apakah dia mengikuti pembelajaran atau tidak. Lalu siswa kepada tema hutan tersebut. Jadi guru harus memberikan kesempatan kepada apa yang dia pahami gitu dengan pendapat dia sendiri gitu. Baru nanti di akhir kan konklusi lah yang lebih penjelasan yang lebih benar. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahira. Ya, baik. Selanjutnya prinsip ke-6 ini di pertemuan berikutnya ajak siswa untuk membuat gambar hutan. Nah, ini kita artinya mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam materi ajar yang kita ajarkan kepada siswa. Selanjutnya, guru dapat memancing siswa untuk bercerita tentang hutan yang digambarnya. Nah, ini selain kita mengajak bervisual dengan siswa tentang hutan, kita juga mengajak siswa untuk berbicara gitu. Kita melatih kemampuan berbicara dari siswa gitu. Selanjutnya ada prinsip 7, yaitu guru menyampaikan materi hutan dengan cerita menggunakan wayang. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Zainun, tadi kita menggunakan media wayang sebagai media pembelajaran kita pada siswa agar siswa ini fokus dan tertarik dengan materi apa yang kita ajarkan. Lalu guru mengajak siswa ikut mainkan wayang yang disediakan. Nah, ini berarti kita praktik ya, pengaplikasian media pembelajaran. Nah, selanjutnya Zahra. Nah, selanjutnya prinsip 8. Untuk hasil akhir, minta siswa memilih sebuah kartu, kata, atau gambar yang berkaitan dengan hutan. Nah, prinsip 8 ini kan prinsip menilai
menilai hasil belajar siswa gitu ya, mengevaluasi siswa. Nah, kita bisa meminta siswa untuk memilih gitu. Dalam artian ini seperti sebuah tantangan untuk siswa itu agar tahu mereka itu menangkap materi ajar kita dengan media pembelajaran itu atau tidak gitu. Lalu ajak siswa bercerita di depan kelas sekitar 1-2 menit mengenai kata atau gambar yang telah dipilih tersebut. Nah, ini siswa menjelaskan kembali apa yang telah dia pilih dari media pembelajaran itu. Lanjut prinsip 9, ajak siswa kembali mengingat tema hutan dengan mengajak siswa menanam biji dari buah yang dimakan. Nah, ini salah satu bentuk mengingat ya, mengulas kembali apa yang telah kita ajarkan kepada siswa dan mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari. Itu. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut, yang 2 prinsip tadi, dalam pembelajaran merupakan pekerjaan yang kompleks. Namun, bila dilakukan dengan seksama, diharapkan dapat tercipta kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, oke. Nah, ini daftar pustakanya. Ya, mungkin bisa ditutup oleh Zainun. Saya kembalikan kepada Zainun. Ya, terima kasih kepada Zahira dan Zahra. Selanjutnya, kelompok kami akan membuka sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman 2PB1 dan 2PB2. Jumlah pertanyaannya ada 7 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Iqbal kelompok 5. Pertanyaannya adalah, pada prinsip Atwi, perkembangan ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat. Jika kalian menjadi seorang guru, bagaimana cara kalian menyamakan tingkat pembelajaran di kelas tersebut? Langsung kami jawab ya. Jadi menurut kelompok kami, langkah yang bisa diambil adalah gunakan bentuk pembelajaran, di mana dengan tujuan agar siswa tersebut menemukan alternatif teknik pembelajarannya yang tepat gitu. Jadi siswa menyamai siswa-siswa yang lebih mudah untuk diajar. Selain itu juga bisa diberikan bentuk pengujian yang di dalamnya itu berisi motivasi atau diberi apresiasi terhadap keaktifan siswa tersebut. Pertanyaan yang kedua dari Audrey Sagita, kelompok 3 yang mendapatkan materi 12. Pertanyaannya adalah, menurut kalian dari kedua prinsip pembelajaran yang dipaparkan Atwi dan Gagni, prinsip pembelajaran. Menurut kelompok kami, prinsip yang paling memengaruhi proses prinsip yang pertama atau prinsip karena tujuan pembelajaran itu dikatakan akademik sendiri. Dorongan tersebut bisa berasal dari internal siswa ataupun itu sendiri. Jika siswa tersebut secara otomatis, dia akan lebih mudah memahami pembelajaran, dan begitupun sebaliknya. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Zahira. Ya, baik. Saya akan membacakan pertanyaan dari Dinda Putri. Ya, dari Dinda Putri. Dinda Putri bertanya, dalam Salindia kan ada 12 prinsip dengan mengadaptasi pemikiran feedback. Di poin yang D, saya masih belum paham maksudnya bagaimana. Nah, jadi langsung kami jawab saja.
Jadi untuk itu maksudnya itu, jadi implikasi dari poin D itu adalah kita memberikan kegiatan kepada siswa yang melibatkan mereka gitu, melibatkan tanda-tanda atau kondisi yang mirip dengan kondisi yang sekarang gitu, kondisi yang terkini. Seperti itu. Jadi yang dimaksud tanda-tanda itu kondisi nyatanya, kondisi yang sekarang. Selanjutnya dari pertanyaan Najmi Lutfiyah. Najmi Lutfiyah bertanya, bagaimana bentuk pemisalan atau contoh dari prinsip Atwi nomor 4 mengenai tanda-tanda terbatas yang berbentuk respons siswa. Nah, jadi maksud dari tanda-tanda yang berbentuk respons itu adalah pengaplikasian siswa dari apa yang kita sampaikan, atau ibaratnya begini, siswa merespons dengan mengaplikasikan materi pembelajaran dengan maksimal atau tidak, itu bergantung dari kita bagaimana kita mentransfer ilmu kepada siswanya gitu. Jika kita mentransfer ilmunya tidak terbatas, maka mereka akan mengaplikasikannya juga tidak terbatas gitu. Jadi kalau misalnya kita mentransfer ilmunya terbatas, maka mereka pun akan mengaplikasikan ilmu yang telah kita beri itu juga terbatas. Gitu. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azahra. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak dan teman-teman semua. Video saya terpisah dari Zoom karena ada kendala, suara saya tadi tidak bisa masuk, tidak bisa terdengar dalam rekaman video Zoom. Saya, Zahra Isha Malika, akan menjawab pertanyaan dari Karunia Isnaini dan pertanyaan dari Ida Ayu Betari. Pertanyaan pertama dari Karunia Isnaini yaitu, berdasarkan prinsip ke-11 yang mengadaptasi feedback, bagaimana menurut kelompok kalian seorang guru untuk dapat memberikan pembelajaran yang sesuai kepada siswa yang memiliki perkembangan dan kecepatan belajar yang bervariasi. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan pada video presentasi tadi, di dalam kelas pastinya setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap siswa memiliki perkembangan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Mungkin ada siswa yang daya tangkap pemahaman terhadap pembelajarannya lebih cepat, dan ada siswa yang daya tangkap atau daya pemahaman terhadap pembelajarannya lebih lambat. Nah, disinilah peran guru untuk dapat memilih strategi yang tepat dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi tersebut. Seorang guru harus bisa mengajar dengan metode yang bervariasi, sehingga dapat diterima, dapat ditangkap, dapat dipahami, dapat diadaptasi oleh semua siswanya. Namun sebenarnya, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah mengenali karakteristik setiap siswanya. Seorang guru harus mengenal, harus tahu mana siswanya yang memiliki perkembangan belajar lebih cepat dan mana siswanya yang memiliki perkembangan belajar lebih lambat. Seorang guru harus tahu mana siswanya yang memiliki daya tangkap lebih cepat dan mana siswanya yang memiliki daya tangkap lebih lambat. Selanjutnya, metode pembelajaran yang dapat diterapkan adalah yang pertama, dengan membuka sesi tanya jawab setelah menjelaskan materi pembelajaran, sehingga siswa yang belum paham terhadap materi kita bisa menanyakan kembali apa sih yang belum mereka pahami. Lalu, tapi kan kebanyakan siswa itu malu untuk bertanya di kelas. Jadi kita juga bisa menerapkan pendekatan individu, yaitu di luar kelas. Jadi di luar kelas, kalau kita bertemu dengan siswanya, kita bisa menyapa siswa tersebut dan menanyakan kepada mereka tentang pelajaran atau tentang materi pelajaran yang sudah kita jelaskan tadi. Apakah ada yang masih dibingungkan, apakah ada yang masih ingin ditanyakan, apakah ada yang masih belum dipahami. Seperti itu. Lalu metode yang kedua adalah memberikan kesempatan maju menurut kecepatan belajar masing-masing siswa.
Kalau kita ingin meminta siswa untuk maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan atau menjawab soal, sebaiknya kita jangan menunjuk langsung atau memilih langsung siswanya, tetapi kita memberikan kesempatan kepada siswa yang bersedia untuk mengerjakan soal-soal tersebut di depan kelas. Lalu kalau kita ingin menunjuk siswanya juga, sebaiknya kita menunjuk siswa yang sudah paham atau yang daya tangkapnya lebih cepat. Lalu baru setelah itu kita memilih atau menunjuk siswa yang daya tangkapnya atau daya belajarnya lebih lambat. Kenapa begitu? Kalau misalnya siswa yang lebih cepat daya tangkapnya atau lebih paham maju ke depan, siswa-siswa lain yang lebih lambat daya tangkapnya atau yang belum paham bisa belajar dari siswa tersebut. Misalnya, oh ternyata gitu ya caranya, oh ternyata gini gitu. Lalu selanjutnya adalah pertanyaan dari Ida Ayu Betari. Pertanyaannya yaitu, dalam Salindia 5 poin F diberikan pengertian bahwa situasi mental untuk menghadapi pelajaran mempengaruhi perhatian dan ketekunan siswa selama proses pembelajaran. Lalu, situasi mental seperti apa yang harus dimiliki siswa agar perhatian dan ketekunan siswa dapat berjalan dengan baik selama pembelajaran? Nah, situasi mental yang harus dimiliki siswa tersebut agar dapat fokus dan terus perhatian terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung, antara lain yaitu siswa itu harus tertarik dulu dengan pelajaran tersebut. Siswa itu harus menyukai dulu pelajaran tersebut dan jangan sampai ada pemikiran yang salah dalam diri siswa. Karena seringkali siswa memiliki pemikiran yang salah. Contohnya pelajaran sejarah. Bagi siswa yang tidak suka menghafal, saat akan diberikan pelajaran sejarah, ia akan merasa bosan dan tidak tertarik. Dia dalam pikirannya pasti akan terbayang-bayang, oh sejarah pasti nanti akan menghafal. Nah, di sini tugas orang guru untuk menarik minat siswa terhadap pelajaran tersebut, yaitu dengan mengemas pelajaran tersebut semenarik mungkin. Misalnya dalam pelajaran sejarah, siswa jangan saja disuruh menghafal, tetapi diselingi dengan kuis, games, dan sebagainya. Kita juga harus mempromosikannya kepada siswa. Kita jelaskan tuh, kalau misalnya di pelajaran sejarah nanti akan ada kuis berkelompok, atau lomba, atau kuis cerdas cermat. Lalu yang kedua adalah situasi mental siswa itu harus termotivasi. Kita itu, seorang guru harus bisa memotivasi siswa. Kita harus bisa menjelaskan apa sih kegunaan pelajaran ini. Karena bila siswa tersebut merasa apa yang ia pelajari berguna bagi dirinya, ia akan merasa senang dan mampu. Maka muncullah motivasi internal yang akan mendorong si anak tersebut untuk terus semangat dan mencoba. Pertanyaan selanjutnya dari Fani, kelompok 4, yaitu banyak kan sekarang kasus yang marak bimbel hanya untuk mengerjakan tugas. Lalu bagaimana peran tersebut terhadap prinsip pembelajaran yang diterapkan oleh ATWI? Menurut kelompok kami, prinsip tersebut dinyatakan belum sempurna apabila bersangkutan dalam kasus bimbel tersebut. Karena seharusnya bimbel ini adalah wadah untuk memberikan pengajaran, bimbingan belajar, bukan untuk tempat mengerjakan tugas. Seharusnya bimbel ini difungsikan untuk mengasah kembali potensi siswa dalam akal
berpikiran, bernalar gitu, sehingga siswa tidak hanya mampu tahu jawaban tugas tersebut, tapi tahu proses mendapatkan jawabannya. Baik, sekian pertanyaan-pertanyaan yang telah kami jawab. Terima kasih juga atas para penanya untuk partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.